Engkau yang merahmati setiap jiwa kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di bawah kuasa salib Tuhan, sehingga apa yang Kau mau sampaikan bagi setiap umat-Mu yang pada kesempatan pagi hari ini hadir untuk beribadah, biarlah Tuhan yang rahmati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan yang baru Kau berikan bagi setiap kehidupan hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhanku Yesus Kristus dari kekal sampai kepada kekal. Setiap kita yang rindu mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi buat kalian semua dimanapun kalian berada. Selamat pagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ibadah raya pada kesempatan hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sambil kita tap-tap layar ya, dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalau saudara terberkati, jangan lupa di-share dan di-repost. Ya Bapak Ibu Saudara, dan saudara bisa follow akun Pastor Deso. Sehingga ketika nanti ada ya Bapak Ibu Saudari live yang diadakan, saudara bisa dapat di handphone saudara notif langsung dari TikTok. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika ada seorang anak kecil yang bersusah payah membangun sebuah menara ya dari balok-balok kayu. Tinggi sekali dibangun oleh anak ini. Lalu kemudian setelah selesai, dia berdiri dengan bangga dan berteriak, "Mama, lihat, aku membangunnya sendirian." Lalu kemudian sang mama dengan lembut menjawab, "Ya sayang, mama melihat, tapi siapa yang memberi kamu balok-baloknya? Siapa, ayo, yang memberi kamu tangan untuk membangun balok-balok itu? Dan siapa yang memberi akal untuk menyusunnya?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita seperti anak kecil itu. Kita berdiri di depan menara pencapaian. Kita berdiri di dalam setiap kehidupan karir, pelayanan, bahkan setiap kesalehan kita. Dan dengan bangga kita berkata, "Tuhan, lihat, aku membangunnya sendirian. Kalau bukan karena aku, maka gak akan pernah bisa pelayanan seperti ini. Kalau bukan karena aku, maka tidak akan pernah bisa pekerjaan seperti ini." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dengan bangga dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara berkata mungkin kepada Tuhan, "Aku membangunnya semua sendirian." Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita tentang siapa yang memberikan balok-balok itu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita diajak untuk menanggalkan ego. Ya, kalau saudara bisa berkata, "Aku bisa sendirian kok." Saudara tanggalkan ego itu dan datanglah kepada Tuhan dengan pengakuan yang jujur dalam setiap kehidupan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, mungkin kita pernah merasa lelah bukan secara fisik saja, tapi juga secara jiwa. Lelah karena selalu harus tampil kuat. Lelah karena selalu harus mempunyai jawaban untuk segala masalah. Lelah karena memikul beban citra diri yang harus terus dijaga. Lelah berperang untuk mempertahankan harga diri yang sering kali terluka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman semua, suara dunia berteriak, "You must be strong, you must be confident, you must love yourself more." Kamu harus mencintai dirimu lebih lagi. Undangan itu Bapak Ibu Saudari berkata, ya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan tentunya pagi hari ini, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita semua. Ada sebuah undangan yang lebih lembut, namun lebih dalam. Bunyinya pada setiap kehidupan saudara dan saya, "Marilah kepadaku, semua yang lelah dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan." Undangan itu bukan untuk yang kuat, bukan untuk yang percaya diri, bukan yang sudah mampu, tetapi undangan itu justru untuk kita yang sudah lelah. Untuk saudara dan saya menjadi kuat. Itulah undangan untuk menukar beban ego kita dengan kelegaan, kerendahan hati yang berasal daripada Tuhan. Saudara, ada dua jenis kapal yang berlayar di lautan. Kapal pertama adalah kapal perang. Dia besar, ya saudari, dia terlihat kokoh, terlihat kuat, dilapisi baja yang tebal, dan diperlengkapi dengan senjata-senjata yang canggih. Saudara, tujuannya adalah untuk bertahan dari serangan, dan tentunya untuk menyerang balik kalau ada yang menyerang kedaulatan kapal tersebut ataupun wilayah negaranya.
Ya, tidak akan pernah membiarkan siapapun naik ke atas kapal itu. Sedangkan kapal yang kedua adalah kapal penyelamat. Ia tidak dilapisi baja. Sebaliknya ia memiliki banyak pintu dan tangga di sisi-sisinya. Tujuannya adalah untuk menolong, untuk mengangkat orang-orang yang tenggelam ke dalam dek yang aman. Saudara, hati kita ini bisa menyerupai salah satu dari kapal ini. Hati yang penuh dengan ego, hati yang penuh dengan pride, kebanggaan, harga diri. Itu adalah seperti kapal perang, tertutup, keras, sulit didekati, bahkan kepada Tuhan. Tetapi hati yang rendah hati adalah seperti kapal penyelamat, terbuka, lembut, dan selalu siap untuk mengangkat orang lain. Dan tentunya yang terpenting, mengizinkan Tuhan untuk naik dan memimpin kapal manakah hati Anda dan saya. Kapal manakah kita semua, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dan biarlah pada kesempatan pagi hari ini, seringkali ya, kebanyakan kita seperti kapal yang pertama, yang penuh dengan ego, yang penuh dengan pride. Sama seperti kebanyakan para pria. Ya, Bapak Ibu Saudari ini dikasihi oleh Tuhan. Ada egonya, ada harga dirinya, seperti kapal perang ini. Ya, Bapak Ibu Saudari ini dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kapal manakah kita hari ini? Dan saya mau mengajak pada kesempatan pagi hari ini untuk kita merenungkan baik-baik setiap kebenaran pada kesempatan pagi hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan, untuk melepaskan mahkota ego kita semua. Itulah syarat mutlak untuk menemukan kasih karunia di hadapan tahta Allah. Saudara, mari kita bersama-sama belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Setiap kita sadar atau tidak, membawa sebuah mahkota yang kita pahat sendiri. Mahkota itu terbuat dari prestasi, dari pencapaian, dari pengetahuan, dari status, atau bahkan dari pengalaman-pengalaman rohani kita semua. Mahkota itu bernama ego. Ya, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Mahkota itu bernama ego. Ia adalah penghalang terbesar yang menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Hadiratnya yang kudus. Alkitab dengan tegas mengatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Saudara, pada kesempatan pagi hari ini saya mau mengajak kita semua. Ada undangan ilahi untuk saudara dengan berani menanggalkan mahkota ego maupun pride saudara. Dan datang kepada Tuhan dengan tangan yang kosong. Dengan hati yang siap untuk menerima kasih karunia-Nya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, yang pertama kita mau merenungkan, tanggalkanlah setiap ego dan kesombongan untuk datang kepada Tuhan. Saudara, yang pertama, kenallah wajah asli ego dan pride yang kita miliki dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, saudara, kita buka bersama-sama Amsal 16 ayat yang kelima. Amsal 16 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Lalu kemudian kita baca Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15. Ini yang mendasari setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Kau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit-bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenallah wajah asli ego dan pride yang kita miliki dalam setiap hidup kita semua. Karena ego dan kesombongan spiritual bukan selalu tentang membanggakan harta ataupun jabatan. Ia lebih halus.
Ia lebih berbahaya dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ego adalah kebergantungan kepada diri kita sendiri. Itu adalah suara dalam setiap kepala kita yang berkata, aku bisa mengatasi sendiri. Aku tidak perlu pertolongan siapa-siapa, termasuk pertolongan Tuhan. Nah, inilah akar dari dosa manusia yang pertama di Taman Eden. Baik Hawa, baik Adam, ingin menjadi seperti Allah, mandiri secara moral, menentukan sendiri yang baik, menentukan dalam setiap kehidupan mereka apa yang baik, apa yang jahat, sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Saudara, ini adalah ego yang dimiliki oleh manusia. Ya, dalam setiap kehidupan kita semua, mereka rindu ataupun ingin menjadi seperti Allah, mandiri secara moral, menentukan sendiri yang baik dan yang jahat dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sedangkan pride adalah penyembahan diri. Pride mengambil tempat yang seharusnya menjadi milik Tuhan, yaitu penyembahan, dan memberikannya kepada diri sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah dosa Lucifer yang digambarkan di dalam Yesaya pasal 14. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Pride ini berkata, tahtaku, kemuliaanku, kehendakku. Inilah pride, harga diri yang saudara dan saya mungkin miliki di dalam setiap kehidupan saudara. Mari pagi hari ini lakukanlah introspeksi dengan jujur. Apakah setiap doa-doa kita lebih penuh dengan daftar-daftar permintaan saudara daripada keinginan untuk mengenal kehendak Tuhan Yesus? Apakah kita datang ke gereja untuk disanjung karena kesalehan kita, atau justru kita datang benar-benar untuk dengan tulus menyembah Dia? Saudara, ego adalah dinding yang kita bangun antara diri kita dengan Tuhan, dan dinding itu harus diruntuhkan. Amin. Dinding itu harus diruntuhkan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Maka kenalah wajah asli ego maupun pride-mu. Inilah yang kita belajar pertama dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Lucifer. Ya, dosa yang dilakukan olehnya. Namanya Bapak Ibu Saudari, Helel bin Sakar, bintang timur putra fajar. Ini adalah gambaran tentang makhluk yang mulia, yang berkedudukan tinggi. Namun dalam hatinya timbul ya keinginan atau 5 keinginan yang dimulai dengan kata aku hendak. I will, aku hendak naik ke langit. Saudara, ada keinginan untuk menempati domain ilahi dalam setiap kehidupan Lucifer. Karena di sana dikatakan aku hendak naik ke langit. Lalu kemudian dia berkata, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang. Ini yang kedua. Ada keinginan untuk berkuasa atas makhluk-makhluk ilahi yang lainnya. Ya, yang tadi pertama ada keinginan untuk menempati domain ilahi. Yang kedua ada keinginan untuk berkuasa atas makhluk-makhluk ilahi lainnya. Yang ketiga, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Saudara, dalam mitologi Kanaan, gunung pertemuan di utara itu adalah tempat dewa-dewa berkumpul. Ini mewakili keinginan untuk bergaul setara dan menjadi pusat ya di dalam setiap kehidupannya. Ya, dalam setiap tempat ilahi, dalam setiap kehidupannya. Yang keempat, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Saudara, Lucifer ingin untuk mencapai puncak tertinggi, melampaui semuanya. Dan yang kelima, dia katakan aku hendak menyamai yang maha tinggi. I will make myself like the most high. Saudara, ini adalah intinya. Keinginan untuk merebut hak prerogatif dan penyembahan yang hanya layak bagi Allah. Tetapi Lucifer mau di dalam setiap kehidupannya menyamai yang maha tinggi. Saudara, dosa atau pride bukan pertama-tama tentang melakukan yang jahat, tapi tentang ingin menjadi seperti Allah. Secara independen, menentukan yang baik dan jahat menurut standarnya sendiri. Saudara,
Pride ini adalah pemberontakan di dalam setiap kehidupan kita semua terhadap kedaulatan dan hak Allah untuk menjadi Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati dengan hal ini. Ya, dalam setiap kehidupan saudara. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6 ditemukan dosa Adam dan Hawa. Iblis menggunakan strategi yang sama. Godaannya berpusat pada satu janji, kamu akan menjadi seperti Allah. Perhatikan baik-baik, kamu akan menjadi seperti Allah. Dan perhatikan respon Hawa. Ia melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Ya, sedap kelihatannya. Ya saudari, iblis menggoda lewat nafsu daging yang dimiliki oleh Hawa. Iblis menggoda lewat nafsu mata yang dimiliki oleh Hawa maupun Adam. Sedap kelihatannya, baik untuk dimakan, dan ingin membuat orang berakal budi, keangkuhan hidup. Saudara, pride adalah komponen terkuat yang membuat akhirnya Adam dan Hawa jatuh. Mereka ingin menjadi hakim kebenaran untuk diri mereka sendiri. Saudara, di dalam Amsal 16 tadi ayat yang kelima dikatakan setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kata Ibrani untuk kekejian adalah toebah. Digunakan untuk hal-hal yang najis dan sangat dibenci oleh Allah, seperti penyembahan berhala. Ini menunjukkan betapa seriusnya Allah memandang dosa kesombongan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, lihatlah baik-baik, apakah ada pride di dalam setiap kehidupanmu masing-masing. Pride modern hari-hari ini yang jarang terlihat, seperti ingin menjatuhkan Tuhan ya dari tahtanya. Ia lebih halus. Ada kepercayaan diri yang berlebihan hingga tidak perlu berdoa. Ya, hati-hati. Ya, baik yang wanita, baik yang pria. Biasanya kaum pria nih, saya ingatkan baik-baik. Ada kesempatan pagi hari ini. Ada kepercayaan diri yang berlebihan hingga saudara merasa tidak perlu berdoa. Saudara merasa lebih benar secara teologis daripada orang lain. Saudara punya kesuksesan karir yang membuat saudara merasa self-made. Saudara mau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Atau bahkan ada kesombongan spiritual. Karena saudara merasa lebih rohani daripada jemaat yang lain dalam setiap kehidupan saudara. Dan yang akhirnya menjebak saudara sendiri. Karena punya keinginan-keinginan yang tidak pernah bisa dikendalikan. Dan akhirnya masuk ke KPK. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Hati-hati dengan hal demikian. Saudara, ada tanda-tanda yang halus, yaitu pride, yang bisa masuk di dalam setiap hatimu. Karena engkau merasa lebih benar, lebih pintar secara teologis dan kesuksesan dalam kehidupanmu. Dan akhirnya engkau merasa, oh ini semua karena aku. Semua harta yang kudapati ini semua karena aku. Ya, saudara, hati-hati dengan demikian. Ketika saudara belajar ego, apakah kita mudah tersinggung dalam setiap kehidupan kita semua? Saudara, apakah saudara dan saya mudah terluka? Apa kita selalu harus menang dalam setiap argumen-argumen kita semua? Saudara, apakah kita sulit mengaku salah dan meminta maaf? Itulah alarm yang berbunyi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya mudah tersinggung, ya, setiap argumen harus dimenangkan. Lalu kemudian saudara udah tahu salah, sulit minta maaf, itu alarm yang berbunyi. Sehingga masih ada ego di dalam setiap kehidupan saudara dan saya yang perlu saudara tanggalkan. Ya, saudara, mari lakukanlah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, latihan rohani dalam setiap hidup saudara setiap hari. Di mana titik di dalam hari ini di mana kalian menjadi aku yang paling penting? Kapan saudara dan saya lebih mengandalkan kekuatanmu sendiri daripada bergantung kepada Tuhan? Akui Bapak Ibu Saudari. Confess-lah di titik-titik di mana saudara mengalami hal ini dalam setiap hidup saudara kepada Tuhan. Akuilah dengan jujur bahwa saudara dan saya masih ada pride, masih ada ego. Makanya kita memerlukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Tanggalkanlah itu di hadapan Tuhan. Itulah yang membuat saudara dan saya tidak bisa atau tidak mau bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Tanggalkanlah itu semua.
Karena kita semua adalah makhluk yang terbatas. Ya, kita memerlukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Yang kedua, saudara, yang kedua kita mau belajar dari teladan Kristus dalam merendahkan diri. Ya, di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Saudara diingatkan, Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, jika manusia pertama Adam gagal karena ego, maka Adam terakhir Yesus Kristus berhasil karena apa? Karena kerendahan hati. Inilah solusi ilahi bagi setiap penyakit ego kita semua. Saudara, Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang kedua memberikan gambaran yang paling kontras dan radikal tentunya tentang kerendahan hati. Dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus memiliki segala alasan untuk punya ego dalam setiap kehidupannya, tetapi dia tidak lakukan itu. Dia tidak perlu membuktikan apapun dalam setiap kehidupannya kepada manusia. Bapak Ibu, ia justru telah mengosongkan dirinya sendiri. Dia merendahkan dirinya sendiri. Kata mengosongkan di sana kenosis. Bukan berarti dia berhenti menjadi Allah, tetapi dia dengan sengaja meletakkan hak dan prerogatif ilahinya. Saudara, ini adalah tindakan menanggalkan mahkota secara sukarela dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ia telah mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya. Mari bersama-sama kita belajar. Bahkan dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah jalur ya di dalam setiap kehidupan saudara. Makin lama ya Bapak Ibu saudari, makin lama padi itu Bapak Ibu saudari bertumbuh, dia makin lama makin merunduk. Inilah jalur ke bawah, dari kemuliaan kepada palungan, dari tahta ke salib. Yesus tidak datang dengan mengandalkan keilahiannya untuk mempermudah jalannya. Justru dia datang sebagai seorang hamba yang sepenuhnya bergantung kepada Bapa. Ya, not my will, but your be done. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Dalam Lukas pasal 22 ayat 42. Saudara, jalan untuk datang kepada Tuhan adalah jalan untuk diteladankan. Ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Yaitu jalan kerendahan hati yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Jalan ketaatan, jalan ketergantungan mutlak kepada Bapa. Saudara, untuk datang kepada Yesus kita harus mengikuti jejaknya. Maka tanggalkanlah setiap egomu. Tanggalkanlah pride-mu. Belajarlah dari teladan Yesus Kristus yang merendahkan dirinya. Yang setuju katakan amin. Ya Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita belajar dari Yesus dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua, jalan keselamatan dari dosa, yaitu pride dibukakan oleh Kristus melalui antitesis pride-nya. Dia yang paling layak untuk sombong. Justru dia yang paling rendah hati. Bapak Ibu, keselamatan hanya dapat diterima oleh mereka yang datang dengan cara yang sama seperti Sang Juru Selamat, yaitu menerimanya dengan kerendahan hati. Yang setuju katakan amin. Terimalah keselamatan di dalam Yesus dengan rendah hati. Saudara, kerendahan hatinya bukan sekedar sebuah peristiwa satu kali, tetapi sebuah jalan yang berlanjut. Dia telah merendahkan dirinya, dan inilah puncak pada ketaatan tertinggi. Kematian yang paling hina, kematian yang paling mungkin memalukan dalam peradaban manusia pada saat itu ketika di kayu salib.
Karena salib, Bapak Ibu Saudari, ia mati. Dan salib adalah antitesis absolut dari setiap kesombongan. Inilah puncak kerendahan hati ketika dia mau disalib untuk menebus dosa saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan saja menanggalkan setiap ego, pride, keilahiannya untuk disalib buat saudara. Merendahkan dirinya. Masa kita semua Bapak Ibu Saudari masih mau mengenakan ego, ambisi pribadi, pride yang tertanam dalam setiap kehidupan kita semua. Ayo, ikuti pola pikir kita. Ikuti pola pikir daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan memiliki kerendahan hati. Saudara, inilah mindset atau pola pikir yang harus secara aktif yang saudara pilih dan praktekkan setiap hari. Ini berarti saudara memilih untuk tidak mempertahankan hak saudara. Saudara memilih untuk melayani. Saudara memilih untuk mengutamakan orang lain dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, mari ikuti pola Kristus di dalam setiap kehidupan saudara. Ikuti pola pikirnya. Saudara, belajarlah taat dalam hal-hal kecil. Belajarlah rendah hati dalam setiap hidup saudara. Karena kerendahan hati, Bapak Ibu Saudari, bukan hanya dimulai dari hal yang besar. Ia mulai dari setiap ketaatan dalam hal-hal kecil. Contohnya apa? Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Yang mungkin itu bukan tugas kita, tetapi kita lakukan itu. Ya Bapak Ibu Saudari, kita mendengarkan tanpa memotong pembicaraan orang. Kita mengalah dalam hal selera makanan kepada mungkin pasanganmu, kepada anakmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah contoh-contoh kecil dalam setiap kehidupan saudara. Kalau saudara tahu ini melahirkan perdebatan dalam setiap pembicaraan, saudara undur dari setiap perdebatan itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, taatlah dalam hal-hal kecil. Saudara bisa jujur, walaupun saudara tidak ada yang melihat setiap kehidupan saudara. Tetapi saudara bisa jujur dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, belajarlah rendah hati dari hal-hal yang kecil. Seperti Yesus yang hanya melakukan apa yang dilihat oleh Bapaknya. Saudara, dia melakukan dari setiap perkara-perkara kecil. Dia berdoa ketika ada orang ataupun tidak ada orang. Dia tetap bergantung kepada Bapaknya. Karena aplikasi terbesar dalam setiap kehidupan saudara dan saya adalah ketika saudara memiliki gaya hidup yang bergantung kepada Allah melalui setiap doa, melalui setiap perenungan firman Tuhan, bukan pada kekuatan kita sendiri. Amin Bapak Ibu Saudari. Maka biarlah pada kesempatan pagi hari ini, mulailah ya hari saudara dengan berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Inilah yang kedua, saudara diingatkan untuk meneladani Kristus dalam merendahkan diri. Inilah solusi untuk saudara menanggalkan ego dan kesombongan untuk datang kepada Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, biarlah saudara dan saya belajar mengenai kehidupan baru dalam kerendahan hati. Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai 10. Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai 10 ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu, lalu bagaimana secara praktis kita menanggalkan ego dan datang kepada Tuhan? Firman Tuhan memberikan langkah-langkahnya dengan jelas. Yang pertama, saudara dan saya sadari dan akui. Sadari dan akui 1 Yohanes 1 ayat 9. Saudara, jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil. Dan ia akan menyucikan kita, mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Saudara, sadari dan akui. Inilah langkah yang pertama. Saudara mengakui bahwa kita memiliki ego. Kita memiliki kesombongan.
maka kita mengakui ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, adanya pengakuan di dalam setiap kehidupanmu adalah tindakan untuk saudara dan saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini yang sering kali sombong. Aku ini yang sering kali mengandalkan kekuatanku sendiri. Ampunilah aku Tuhan. Aku ini yang sering kali merasa bisa dengan menggunakan logika pikiran manusiaku. Ampunilah aku Tuhan. Saudara sadari dan akui. Ya, sehingga saudara dapat menanggalkan ego. Ya, menanggalkan pride-mu. Yang kedua, tunduklah kepada Allah. Di dalam Yakobus 4 tadi yang kita baca. Tunduklah kepada Allah. Karena itu tunduklah kepada Allah. Karena tunduk berarti saudara menyerahkan kendali kepada Allah. Saudara berhenti memegang kendali dalam setiap hidupmu. Karena seringkali kalau kita yang memegang kendali, seringkali kita ngebut. Seringkali kita ngerem mendadak. Seringkali kita mau menabrak orang. Seringkali kita menikung tapi tidak memberikan sen, Bapak Ibu Saudari. Suka-sukanya kita. Berhentilah memegang kendali hidupmu. Dan serahkanlah hidupmu itu. Serahkanlah kemudimu itu kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, bukan jalanku yang terjadi, tetapi jalanmu. Saudara, inilah ketika saudara mau tunduk kepada Allah. Yang berarti saudara dan saya menyerahkan kendali dalam setiap kehidupanmu kepada Tuhan yang kau percayai. Yaitu di dalam Yesus. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan memberikan langkah-langkah yang jelas. Yaitu dikatakan datang dan beristirahatlah. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, kuk di dalam setiap kehidupan kita semua, sekali lagi adalah lambang penyerahan dan ketaatan. Yesus berkata, gantikan kuk egomu yang berat itu dengan kuk yang aku berikan dengan lembut. Saudara, datanglah kepada Yesus di dalam setiap kehidupan saudara. Ketika kita datang kepadanya, itulah tindakan meninggalkan beban ego kita semua. Dan merendahkan hati kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudari. Maka datanglah, beristirahatlah, berteduhlah dalam hadirat Tuhan. Ya, bukan kepada harta yang kalian miliki. Bukan kepada materi, posisi, jabatan yang kalian miliki. Saudara, datang dan berteduhlah di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ya. Haleluya. Yang keempat Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Mari saudara belajar secara praktis untuk menanggalkan ego dan pride kita. Sehingga kita semua boleh datang kepada Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Hiduplah sebagai hamba Tuhan. Yang keempat, hiduplah sebagai hamba Tuhan. Setelah kita datang kepadanya, kita dipanggil untuk hidup seperti dia. Sebagai hamba. Saudara, ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia memberikan teladan yang utama di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, yaitu kerendahan hati. Bagaimana dia mencuci kaki murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara. Saudara, kerendahan hati bukan hanya untuk datang kepada Tuhan, tapi juga untuk melayani sesama. Jadilah hamba Tuhan. Jadilah hamba buat sesama kepada saudara, saudari yang dihadirkan dalam setiap kehidupan saudara. Supaya mereka melihat Tuhan yang hidup di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara menjadi hamba Tuhan tidak selalu menjadi pendeta. Tetapi saudara bisa menjadi anak-anak Allah. Apapun area kehidupan yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Mungkin saudara menjadi pebisnis, saudara menjadi pekerja, saudara menjadi guru, saudara menjadi dokter, saudara menjadi pengacara, saudara menjadi wakil rakyat mungkin. Ya, saudara berdiri kepada kekuasaan yang tertinggi di satu negara. Ya, atau saudara menjadi direktur, komisaris dan lain sebagainya. Hiduplah sebagai hamba. Ya, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Karena saudara belajar untuk teladan atau menjadi teladan dalam setiap kehidupan saudara kepada sesama. Saudara belajar daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara milikilah kerendahan hati. Bukan hanya saudara datang kepada Tuhan, tapi juga untuk melayani sesama. Supaya orang-orang di luar sana melihat bagaimana Yesus hidup di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan.
Maka Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, apalagi kalau kalian memiliki nama Kristen, ya jangan sampai ditangkap Bapak Ibu Saudari. Maka Bapak Ibu Saudari tulus-tuluslah dalam setiap kehidupan saudara. Miliki kerendahan hati, malu, udah punya nama Kristen, ya. Allah beserta dengan kita lagi Bapak Ibu Saudari pengertiannya, misalkan ya ini contoh. Tetapi Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, justru kita mempermalukan nama yang sudah diberikan oleh orang tua kita semua. Padahal itu nama jelas sekali, Allah beserta dengan kita. Oh haleluya. Ya, jangan sampai kita mempermalukan Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Makanya belajarlah antara mulut dan perbuatan seirama. Belajarlah setiap hari antara apa yang saudara katakan dengan setiap tindakan dan perbuatanmu. Belajarlah seirama. Amin Bapak Ibu Saudari. Itulah integritas. Apa yang saudara katakan, belajarlah saudara itu yang saudara lakukan juga. Maka mulailah dari perkara-perkara kecil. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan mempermalukan Tuhan sebagai Raja dalam setiap hidup saudara. Karena kita ini adalah hamba-hamba Kristus yang meneladani setiap kehidupan Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Nah mungkin orang-orang banyak yang tidak mau jadi Kristen karena melihat pribadi-pribadi seperti ini. Wah itu aja orang Kristen, tapi dia bisa seperti itu. Bisa nyolong uang, ya bisa korupsi, bisa melakukan ini, bisa melakukan tindakan-tindakan amoral ya dalam setiap kehidupannya. Ya katanya orang Kristen, nama saja yang Kristen. Ya Bapak Ibu Saudari, hati-hati. Makanya Bapak Ibu Saudari rendah hatilah. Ya, miliki kerendahan hati. Karena itu bukanlah sebuah perasaan rendah diri. Kalau saudara rendah hati, saudara bukan rendah diri. Itu adalah posisi kebenaran yang saudara yakini. Bahwa aku adalah ciptaan, dia adalah pencipta. Maka yang aku perlu adalah dia. Saudara memerlukan dia. Sebagai makhluk ciptaan, saudara memerlukan sang pencipta. Saudara, dari posisi inilah kita justru menemukan martabat kita yang sejati sebagai anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Maka itu Bapak Ibu Saudari, belajarlah menjadi surat Kristus yang terbuka. Belajarlah menjadi surat Kristus yang terbuka setiap hari dalam setiap hidup saudara. Inilah poin yang ketiga kita belajar. Kehidupan baru ketika saudara dan saya hidup di dalam kerendahan hati. Amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah kerendahan hati itu. Maka Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya saudara diingatkan ya di dalam setiap kehidupan saudara untuk memiliki kerendahan hati. Ya, jadikan doa sebagai pengakuan dosa, sebagai bagian rutin dari setiap doa-doa kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, miliki kedisiplinan rohani untuk berdoa. Kalau saudara ada tahu tindakan-tindakan yang salah, datanglah kepada Tuhan. Akui dosamu. Ya, secara rutin saudara hadir di hadapan Tuhan. Ya, tanpa membawa prestasi apapun. Saudara hanya membawa diri yang perlu dikasihani oleh Sang Pencipta dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tanggalkan prestasimu, tanggalkan hartamu, tanggalkan bebanmu, tanggalkan semua pencapaian-pencapaianmu di masa lalu. Sama seperti Paulus, dia menganggap semuanya itu sampah dan dia rindu mengenal Yesus Kristus dalam setiap kehidupannya. Saudara, mari kita teladani kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita teladani Bapak Ibu Saudari dengan kita melakukan, merendahkan diri kita semua di hadapan Tuhan tanpa membawa prestasi apapun. Ini yang bisa kita lakukan. Ketika saudara menerima teguran, izinkan Tuhan menggunakan firman-Nya lewat khotbah, ya, bahkan lewat saudara seiman untuk menegur, ya, di dalam setiap kehidupan saudara, supaya saudara merendahkan diri saudara, merendahkan hati. Jangan udah tahu salah, terus kemudian saudara dengar firman Tuhan tetapi hati makin keras. Wah, kan kalau ada orang-orang di gereja ya, kalau misalkan jemaat banyak nggak terlalu kelihatan, tetapi kalau jemaat sedikit, wah ini khotbah buat gue nih, ini khotbah buat gue nih, nyindir nih, wah ini nyindir gue nih, gitu Bapak Ibu Saudari. Ya bukan bertobat Bapak Ibu Saudari, nggak apa-apa nyindir kalau nggak disebutkan nama, ya kecuali disebutkan nama, ya, dan kemudian saudara namanya jelas nama saudara. Tapi ini Bapak Ibu Saudari, ini ilustrasi. Ilustrasi itu bisa kejadian nyata, real,
Ya, kita mengambil ilustrasi-ilustrasi dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat yang kita layani. Yang penting tidak menyebutkan nama. Nah, kalau saudara tertegur, Bapak Ibu Saudari, ayo kita merendahkan hati kita. Jangan langsung membela diri. Jangan langsung ngambek, Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Renungkan apa yang ada di dalam setiap kebenaran itu. Ya, renungkan apakah ada kebenaran di dalamnya. Di dalam setiap hidup saudara. Sehingga saudara bertobat, berubah dalam kehidupan kita semua. Karena Tuhan rindu setiap pengikut-pengikutnya memiliki transformasi dari dalam setiap kehidupan dirinya, Bapak Ibu Saudari. Bukan hanya memegang KTP Kristen. Ya, jadi kalau saudara menerima teguran di channel Pastor Deso, jangan marah, jangan ngambek. Ya, Bapak Ibu Saudari ya. Haleluya. Lalu yang ketiga, saudari yang dikasih oleh Tuhan, hiduplah dalam komunitas. Sama-sama saling merendahkan hati. Saudara, ketika kita ada dalam persekutuan, kita rindu untuk cari pertumbuhan dalam komunitas, dalam grup sel, dalam pemuritan, di mana saudara dan saya bisa aman untuk saling mengaku dosa, untuk saling menanggung beban, ya, tanpa perlu takut dihakimi. Karena saudara tahu, saya bukan untuk curhat terus kemudian digosipin, bukan, tapi kita curhat untuk didoakan. Ya, Bapak Ibu Saudari, untuk saling menguatkan, saling mendoakan dalam setiap kehidupan kita semua. Temukanlah komunitas-komunitas yang rendah hati itu. Ya, Bapak Ibu Saudari. Dan yang terakhir, lihatlah salib sebagai ukuran. Jadikanlah salib sebagai cermin akhir untuk mengukur ego saudara, pride saudara. Karena di hadapan salib tidak ada seorang pun bisa menyombongkan dirinya. Saudara, segala kebanggaan kita lenyap di hadapan pengorbanan anak Allah yang tanpa dosa itu, yang menebus saudara dan saya. Maka tanggalkanlah egomu, tanggalkanlah pride-mu, Bapak Ibu Saudari. Maka dengan itu engkau bisa datang kepada Allah dengan segenap hidupmu. Khususnya ya, saya ingatkan para pria. Ya, jangan sampai nanti baru sakit baru datang. Udah gak bisa ngapa-ngapain baru datang. Ya, udah banyak jalan buntu baru datang kepada Tuhan. Saudara, cepat-cepatlah datang. Ya, baik saudara dan saya mungkin punya sesuatu atau tidak punya sesuatu, datanglah kepada Tuhan. Rendah hatilah untuk mencari wajah Tuhan dalam setiap kehidupan saudara setiap waktu. Berdoalah setiap hari. Ya, biasanya nih kaum pria nih sulit untuk berdoa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena punya logika pikiran manusia sendiri. Maka saya mau mengajak kita semua, ayo tanggalkan ego saudara, tanggalkan pride saudara. Maka jalan menuju Allah itu dimulai dengan menuruni tangga kerendahan hati. Amin. Pride itu membangun menara Babel, Bapak Ibu Saudari, untuk mencapai surga dengan kekuatan sendiri. Betul tidak? Ya, ketika ada orang-orang pada zaman itu membangun menara Babel, itu sedang membangun pride. Dia mau mencapai surga dengan kekuatannya sendiri. Tetapi justru iman yang sejati, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, adalah menaiki tangga yang telah diturunkan Allah melalui Yesus Kristus. Yang ujungnya ada di palungan dan berakhir di salib. Saudara, inilah undangan bagi kita semua. Mungkin saat ini kalian menyadari bahwa selama ini kita semua datang kepada Tuhan dengan membawa resume rohani kita semua. Membawa CV lengkap, ya Bapak Ibu Saudari. Sehingga engkau tidak pernah merasakan pertolongan Tuhan, hadirat Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidupmu. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita semua. Tuhan memanggil kita semua untuk merobek resume itu semua. Kurikulum vitae yang ada dalam setiap hidup saudara, robek itu semua. Ketika saudara datang kepada Tuhan, ya ingat baik-baik. Jangan robek ketika saudara lagi lamar pekerjaan. Ya saudari. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita robek itu semua, artinya kita tanggalkan. Kita nggak perlu bawa resume itu. Datanglah dengan tangan yang kosong, siap menerima kasih karunia yang cuma-cuma. Apapun jabatanmu, apapun posisimu. Ya Bapak Ibu Saudari, ini kasih oleh Tuhan. Jangan sampai engkau berkata, semua yang aku capai, semua ini, semua oleh karena jerih payahku, oleh karena tanganku sendiri. Lihat tadi ya, ilustrasi yang saya bagikan di awal tadi. Seorang anak yang membangun balok-balok itu untuk membangun istana. Ya, dia nggak tahu semua tangan yang dimiliki juga berasal daripada Tuhan. Semua pikiran kenapa dia bisa membangun balok itu juga berasal daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Saudara, mari kita bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua Tuhan Yesus. Saudara,
Biarlah Tuhan Yesus saja yang menjadi teladan bagi kita semua. Dan saya akhiri khotbah saya pada kesempatan pagi hari ini dalam ibadah raya di channel Pastor Ndeso. Saudara, di kayu salib Yesus Kristus memberikan gambaran terakhir dan tentunya yang terhebat tentang kerendahan hati. Dia menggantung di kayu salib. Dia dipermalukan, dia ditinggalkan. Dia yang bisa memanggil Bapak Ibu Saudari pasukan malaikatnya untuk membelanya. Justru dia memilih untuk tidak melakukannya. Mengapa Bapak Ibu Saudari? Karena di saat itu ego Anda, ya Bapak Ibu Saudari, pride Anda dan saya, dosa Anda dan saya sedang ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Dia menjadi berdosa untuk kita semua. Dia direndahkan sampai titik nadir agar kita yang hancur, supaya saudara dan saya rendah di hadapan salib itu. Dan saudara boleh diangkat dan ditinggikan bersama-sama dengan salib itu di dalam Yesus Kristus. Saudara, melepaskan ego bukanlah kehinaan. Melepaskan pride bukanlah kehinaan. Saudara, itu adalah jalan menuju kemuliaan yang sejati. Saudara, lepaskanlah kendali di dalam setiap kehidupan saudara. Itu bukan kekalahan. Saudara, ketika saudara orang yang mungkin punya keuangan ataupun punya materi berlimpah, saudara duduk sama orang miskin. Saudara, kita ini semua sama loh, secara posisi semua sama. Semua saudara mau mungkin jabatanmu di pemerintahan, di eksekutif, di legislatif, ya, di yudikatif, Bapak Ibu Saudara. Semua kita sama, sesama anak bangsa. Maka saudari yang dikasih oleh Tuhan, jangan malu ketika saudara turun ke rakyat. Duduk bersama dengan mereka, mendengarkan aspirasi mereka, makan bareng dengan mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, ada wakil-wakil rakyat yang mengatakan kami tidak setara mungkin dengan rakyat. Oh enggak boleh gitu Pak Bu, kita semua sama. Lepaskanlah egomu. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau engkau dikatakan wakil daripada rakyat, harusnya tuanmu itu rakyat. Ya, harusnya tuanmu itu rakyat. Dalam setiap kehidupanmu, maka lepaskanlah ego dalam setiap hidup saudara. Bukan kehinaan, bukan kekalahan, tetapi itu jalan menuju kemuliaan yang sejati. Itu adalah kemenangan karena kita membiarkan jenderal yang maha kuasa itu yang berperang untuk kita semua. Saudara, mari. Biarlah dalam setiap kehidupan saudara, kita semua datang mungkin dengan beban yang berat. Beban untuk selalu menjadi yang terbaik. Beban masa lalu yang membuat saudara mungkin malu. Beban dosa yang mungkin saudara pikir tidak bisa diampuni. Beban kepahitan karena ada ego, ya, yang saudara dan saya terus pupuk dan saudara terluka oleh karenanya. Tapi pagi hari ini di depan salib Kristus, semua gelar, semua kebanggaan, semua pencapaian, semua luka-luka itu tidak ada artinya. Yang ada hanyalah Anda dan saya, dan tentunya Sang Juru Selamat yang sudah merendahkan dirinya untuk saudara dan saya. Dan saya mau mengajak kita semua, bukan untuk melakukan ritual-ritual agama, ya seperti pada gereja-gereja umumnya, tetapi untuk melakukan sebuah transformasi iman yang paling jujur dalam kehidupan kita semua. Serahkanlah mahkota egomu, tanggalkan itu semua palsu Pak Bu. Tanggalkan pride-mu, letakkan di kaki salib Kristus, dan terimalah mahkota kasih karunia yang Tuhan tawarkan bagi setiap kita semua, yang datang dengan hati yang remuk, yang datang dengan hati yang hancur, yang datang dengan hati yang tulus. Dan biarlah hari ini semua kita mau berkata, Tuhan, aku lelah membawa ego, membawa beban egoku sendiri, membawa pride-ku. Aku datang pagi hari ini, aku menyerah Tuhan. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang berdaulat atas hidupku. Biarlah itu menjadi keputusan saudara dan saya. Sebuah keputusan untuk memberi hidup yang masih sisa ini Pak Bu. Ya 70 tahun gak lama lagi kita semua. Kalau sudah di kepala 5, kepala 6, aduh udah gak lama. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Saudara bisa berlutut dalam setiap hidupmu. Saudara bisa taruh dengan tanganmu di dadamu Bapak Ibu Saudari. Itu simbol penyerahan dirimu total kepada Tuhan. Dan saya mau berdoa kepada setiap kita semua sebelum saya akhiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, kami berdiri di hadapan-Mu pada saat ini dengan segala kerapuhan dan kejujuran kami. Kami mengaku seringkali kami telah membangun tahta untuk ego kami sendiri. Kami telah mencari kemuliaan kami sendiri.
bukan kemuliaan-Mu. Kami telah mengandalkan kekuatan kami sendiri, bukan kuasa-Mu. Kami telah memegang kendali hidup kami sendiri, bukan menyerahkannya kepada kedaulatan-Mu. Ampunilah kami pada kesempatan pagi hari ini. Pada saat ini kami sebagai satu tubuh dengan rendah hati, kami menanggalkan setiap mahkota kesombongan kami semua. Kami merobek resume kami, resume kesalehan kami, segala prestasi-prestasi kami semua. Kami melepas topeng kekuatan kami, dan kami datang pagi hari ini di dalam hadirat-Mu dengan tangan yang hampa, hanya berharap ada kasih karunia-Mu yang cuma-cuma yang menyelamatkan kami semua. Karena ketika kami datang ke dunia ini, kami datang kosong. Pulang pun kami tidak membawa apa-apa, hanya jiwa yang terus diperbaharui untuk memiliki kehidupan seperti Kristus yang terus kami tanamkan dalam setiap kehidupan jiwa kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang mengosongkan dirinya bagi kami, sehingga kami boleh dipenuhi oleh Roh-Mu. Terima kasih Roh Kudus, penuhilah kami sekarang. Ambillah kendali atas hidup kami semua, pikiran-pikiran kami dan keinginan-keinginan kami. Pimpinlah kami untuk hidup setiap hari, bukan lagi untuk diri kami sendiri, tetapi untuk Dia yang telah bangkit bagi kami semua. Jadikanlah kami semua ya Tuhan sebagai pembawa kabar tentang kerendahan hati yang membebaskan kepada setiap dunia yang terobsesi dengan keangkuhan, oleh ego, oleh pride. Dan pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus yang kekal. Di dalam nama-Mu kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang telah merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Kami berdoa dan kami percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Rahmati setiap kami semua, berkati setiap hidup kami semua. Setiap pribadi, setiap pekerjaan kami diberkati oleh karena Tuhan. Setiap usaha kami diberkati oleh karena Tuhan. Setiap rumah tangga kami, orang-orang yang kami kasihi di keluarga kami diberkati oleh karena Tuhan. Kami percaya selalu setiap hari, setiap pagi di channel ini, kami selalu diingatkan ya Tuhan, untuk datang dengan tulus, untuk datang dengan sungguh-sungguh, supaya hidup kami boleh terus diperlengkapi dan terus mendownload nilai-nilai Kristus dalam setiap perjalanan iman kami. Mampukan kami setia sampai pada akhirnya dalam perlombaan iman kami semua. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan, dan Engkau menandai setiap kami semua. Andailah setiap kami semua yang memiliki hati yang haus dan lapar, hati yang tulus di hadapan Tuhan. Berkati, rahmati setiap kami semua. Mari Bapak Ibu Saudari, kita boleh mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan, sebab Dialah sumber segala berkat kehidupan kita semua. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus Anak yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus boleh menyertai kita semua pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di Anoan Permai, menjemput kita semua menuju langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan Yesus sediakan bagi setiap orang-orang yang menanggalkan ego dan kesombongannya untuk datang kepada Tuhan. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi berkat bagi sesama kita semua. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berapa banyak yang terberkati lewat pelayanan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudari yang terberkati, saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Saudara, selesailah ibadah raya kita yang pertama di channel Pastor Deso. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati sampai bertemu nanti di jam 5 sore di ibadah raya kita yang kedua. Dan jangan lupa saudara bisa follow akun Pastor Deso untuk saudara bisa bertumbuh terus kepada Yesus Kristus setiap hari di channel ini. Bagi saudara yang mau menonton khotbah-khotbah saya sebelum-sebelumnya,